Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ini adalah klinik atau 17 Agustus yang terakhir bagi Presiden. Larangan dari Istana Negara kepada instansi pemerintah untuk tidak memajang foto Presiden Joko Widodo di baliho ataupun spanduk saat perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang mengundang tanda tanya bagi publik. Tak terkecuali Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi atau PRODEM, Iwan Sumule. Bagi Iwan Sumule, tidak seperti biasanya Jokowi melarang instansi untuk memajang fotonya saat HUT RI. Ada apa ini sebenarnya? Begitu tanyanya kepada redaksi pada hari Selasa 11 Agustus. Karena tidak ada penjelasan memadai dari lingkaran istana, Iwan Sumule pun berspekulasi. Spekulasi pertamanya menyasar dugaan klinik. Tidak jarang, klinik tentang lengser ke Prabon dikhawatirkan Presiden Joko Widodo dan juga lingkarannya. Setidaknya hal itu pernah terungkap saat ada pembantu Jokowi yang melarang Presiden datang ke Kediri, Jawa Timur karena ada unsur mistis yang diyakini bisa membuat Presiden tumbang di tengah jalan. Sementara spekulasi kedua, Iwan Sumule menduga bahwa Jokowi sedang sadar diri untuk ancang-ancang mundur. 17 Agustus tahun ini bisa jadi yang terburuk dalam sejarah Jokowi karena menjadi kali terakhir dirinya merayakan sebagai presiden. Pengunduran diri Jokowi menurut Iwan Sumule merupakan langkah yang tepat mengingat segudang masalah melilit rakyat. Mulai dari dampak ekonomi virus corona yang belum rampung, ketakutan rakyat atas sebaran virus yang tidak tertangani dengan baik, hingga kegagalan Jokowi membuat ekonomi meroket. Jadi ini terkait klinik atau tanda 17 Agustus terakhir bagi Presiden Jokowi. Tekannya bertanya-tanya. Mungkin warganet punya analisa karena membingungkan, penuh dengan tanda tanya. Iya nggak sih? Demikian Iwan Sumule. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah membenarkan adanya imbauan kepada kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya yang sudah memasang spanduk atau baliho bergambar Presiden Jokowi agar segera diturunkan. Sekretariat Presiden pun meminta tidak ada lagi pemasangan media bergambar Joko Widodo dalam rangka untuk memperingati HUT kemerdekaan RI. Namun demikian dia juga tidak menjelaskan detail alasan istana melarang pemasangan gambar Joko Widodo tersebut. Seperti diketahui sebelumnya bahwa perayaan HUT RI ke-75, istana melarang instansi pemerintah untuk memajang foto Jokowi. Untuk perayaan HUT ke-75 kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang, Sekretariat Presiden menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk tidak memajang foto Presiden Jokowi di baliho atau spanduk terkait. Betul, sebaiknya gambar lain. Begitu kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi pada hari Senin 10 Agustus. Heru mengimbau kepada kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya yang sudah memasang spanduk atau baliho bergambar Presiden Jokowi untuk segera diturunkan. Kemudian ke depannya, Sekretariat Presiden meminta tidak ada lagi pemasangan media bergambar Joko Widodo dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Bagi kementerian yang sudah memasang, masing-masing untuk menurunkan sendiri. Begitu katanya. Heru pun enggan untuk menjelaskan alasan istana melarang pemasangan gambar Joko Widodo tersebut. Namun, Heru menilai masih banyak gambar yang bisa digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan. Megawati terjebak RUU HIP, Jokowi jatuh bulan Agustus. Pengamat sosial politik dan ekonomi Joko Edi Abdurrahman mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang terjebak oleh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Menurutnya PDIP saat ini sudah tidak punya dana lagi untuk membiayai organisasi masyarakat atau ormas agar mendukung RUU HIP. Tapi kebangkrutan sekarang bahkan lebih dari kebangkrutan lagi. Akibatnya Megawati terjebak di RUU HIP ini.
PDIP udah nggak punya duit, akibatnya tidak punya biaya untuk menyogok. Katanya dalam saluran YouTube Kabar Dari Kami TV Channel, Rabu 24 Juni. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa kesulitan lain yang dialami PDIP saat ini adalah ormas Islam sudah bersatu, sehingga untuk menerima sogokan dari PDIP agak susah. Belum lagi ditambah dengan desakan untuk mencari siapa dalang di belakang munculnya RUU HIP. Dia mau nyogok ormas Islam itu bersatu sekarang. Kalau dulu sih bisa disogok, apalagi sudah ada orang-orang yang minta cari siapa yang jadi dalang di belakang RUU HIP ini. Itu nanti berujung makar, kena itu orang. Selain melihat kondisi PDIP, mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir pada bulan Agustus 2020. Sebab menurutnya kondisi Indonesia saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Jatuhnya kalau tidak di kuartal 2, Q2 itu sekitar bulan 8. Jokowi jatuh karena Jokowi tak ada duit lagi. Memang Sri Mulyani bilang kuartal kedua ekonomi membaik. Dari mana itu? Sekarang bank mau kolaps semua? Begitu katanya. Dia juga mengatakan hanya satu hal yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah menjaga agar orang-orang tidak kelaparan. Namun kata dia, hal itu hanya bertahan untuk 1 bulan. Dalam keadaan bangkrut, mereka masih mencoba bermain dramaturgi. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Jokowi sekarang sedang menjaga supaya tidak ada orang kelaparan. Tapi bulan ini masihlah, tapi 2 bulan lagi, orang semua kelaparan, duitnya habis. Kalau habis, maka mulai menjarah. Kalau dibandingkan dengan 98 ini lebih seru. Karena krisis ini dari 2 sisi, demand dan supply. Sudah bangkrut. Begitu tutupnya. Meski pemerintah telah menegaskan agar DPR RI menunda untuk pembahasan rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila, tetap saja RUU ini menjadi polemik yang cukup panas. RUU HIP telah dianggap mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila serta disebut sebagai upaya untuk melegalkan paham komunisme di Indonesia. Kini, tagar Indonesia Siap People Power pun trending di media sosial karena sudah lebih dari 27.000 cuitan menggunakan tagar tersebut. Tagar ini pun turut mendukung gerakan aksi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat. Dengan tajuk Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme, beberapa ormas yang menggelar aksi diantaranya seperti GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan juga FPI. Dalam poster tersebut, ormas melakukan aksinya di depan gedung DPR MPR pada Rabu kemarin, 24 Juni 2020 untuk meminta agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan dari prolegnas. Jika kritik dan saran sudah tidak digubris, maka solusi terbaik adalah revolusi. Begitu tulis akun @asrafatullah. Persiapkan jiwa dan patriot untuk NKRI, aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme. Timpal akun @ad3179. Sebelumnya, beberapa politisi dan tokoh masyarakat juga telah menolak RUU HIP, diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, yang mengatakan bahwa RUU HIP tidak perlu dilanjutkan pembahasan. Karena menurutnya saat ini kondisi negara sedang sulit dan RUU tersebut juga tidak punya urgensi sama sekali. Selain itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas juga menilai bahwa RUU HIP ini mengandung pikiran-pikiran yang sekularistik dan juga ateistik. Dengan demikian, tidak ada pilihan umat Islam harus menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Dan kalau mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya kita akan tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi. Begitu kata Anwar. MUI pun juga mewanti-wanti, dan ia juga sudah mengatakan meminta tolong kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengingatkan pemerintah dan juga DPR tentang hal tersebut. Pembahasan RUU HIP dilanjutkan, People Power diserukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap melakukan aksi besar-besaran, bahkan mengatakan akan menunjuk seorang panglima untuk melakukan Masirah Kubro atau aksi besar-besaran. Merespon hal tersebut, tokoh nasional Egy Sujana meminta MUI agar dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pembahasan rancangan undang-undang HIP.
Kalau sudah dilakukan pertemuan tapi tetap saja dilakukan pembahasan di DPR, maka umat bersama dengan MUI harus melakukan people power di Istana dan DPR. Sekarang harus sudah bergerak seperti ini, kata Egi dalam sebuah diskusi virtual pada hari Sabtu 20 Juni. Dia berpandangan secara filosofis Indonesia dulu tidak dikenal negara luar termasuk Pancasila. Indonesia dikenal karena banyak paham atau keyakinan, seperti animisme dan dinamisme hingga monoteisme. Kemudian melalui perjuangan dakwah para pejuang, ulama dan pahlawan nasional dapat mengembalikan Indonesia kepada negara yang dicita-citakan. Sampai pada lahirnya Partai Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi yang terdiri dari berbagai ormas besar. Jadi saat itu belum ada pembicaraan Pancasila, yang ada adalah dakwah tentang tauhid.